Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nini Karwini, Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis, Fakultas Teknologi Kesehatan. Baiklah, video kali ini saya akan menjelaskan tentang periode-periode demokrasi di Indonesia dan di era demokrasi. Nah, sebelum kalian nonton video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Periode-periode demokrasi di Indonesia dan di era demokrasi. Mari kita simak pengertian demokrasi. Nah, apa pengertian dari demokrasi? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi ada 6, yaitu yang pertama, adanya kontrol atau kendali masyarakat terhadap keputusan pemerintahan. Yang kedua, adanya pemilihan yang jujur dan teliti. Yang ketiga, adanya hak memilih dan dipilih. Yang keempat, adanya kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Yang kelima, adanya kebebasan mengakses informasi. Dan yang keenam, adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Adapun manfaat demokrasi, yang pertama, kesetaraan sebagai warga negara. Yang kedua, pluralisme dan kompromi. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum seperti kebijakan yang mencerminkan keinginan rakyatnya. Yang keempat, menjamin hak-hak dasar. Yang kelima, pembaruan kehidupan sosial. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan TAP MPRS atau MPR dalam rangka meluruskan penyelewengan. Kelebihan dan kekurangan demokrasi Pancasila ada 3. 1. Lebih baik untuk lebih banyak orang. Demokrasi Pancasila sering dilihat sebagai bentuk pemerintahan yang lebih adil dan kurang sewenang-wenang karena memungkinkan kehendak rakyat disahkan menjadi undang-undang. Sampai taraf tertentu ini mencegah skenario seperti minoritas kecil yang kuat mengotoritas mayoritas besar yang kehilangan haknya. Yang kedua, desentralisasi kekuasaan. Keuntungan lain dari demokrasi Pancasila adalah bahwa paling tidak dalam teori tidak ada orang yang memegang banyak kekuasaan. Keuntungan ini dapat dikurangi hingga taraf tertentu dengan kontrol informasi. Yang ketiga, dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam bentuk pemerintahan yang demokratis, semua orang akan diizinkan untuk memilih dan berpartisipasi dalam mempertimbangkan apa yang mereka pikir. Kekurangan demokrasi Pancasila ada 3. Yang pertama, berisiko kurangnya pengetahuan di antara orang-orang karena fakta bahwa orang-orang memiliki kekuatan untuk memilih pejabat ke kantor. Mereka akan sering tidak diberitahu tentang isu-isu politik dengan cara yang seharusnya. Yang kedua, mungkin mengalami kecurangan pemilu. Demokrasi akan menghadapi kesulitan dalam berfungsi secara efisien, terutama ketika ada yang lebih besar untuk diurus. Pemilihan dan perhitungan suara akan menjadi tugas yang tampaknya mustahil. Yang ketiga, cacat aturan. Bahkan ketika setiap orang memiliki tujuan yang baik, mayoritas yang kurang informasi dapat membuat keputusan buruk yang melukai semua orang. Baiklah, sudah simak video saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.